Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinia Safitri. Saya dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kuliah saya, mata kuliah perpajakan, yang berjudul Pajak Penghasilan atau PPH. Sebelumnya, saya akan bertanya dulu, apa sih yang kamu ketahui tentang PPH pasal 21 itu? PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian, di sini ada yang namanya Dasar Hukum PPH pasal 21. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, dan yang kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 6 PJ 2016 tanggal 29 September 2016, dan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 0100 2016. Dan yang keempat yaitu peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Dan kemudian jenis pekerjaan apa saja yang termasuk dalam wajib pajak PPH pasal 21. Di sini ada yang namanya tenaga lepas, pegawai, penerimaan upah, pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tetap, pegawai dengan status WPLN, penerima pensiun, dan penerima honorium. Nah, di sini ada yang tidak termasuk wajib pajak PPH pasal 21. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Dan yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang ketiga, kantor perwakilan negara asing. Yang keempat, organisasi-organisasi internasional dengan syarat yang pertama yaitu Indonesia menjadi organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, tidak menjalankan usaha lain atau kegiatan lain. Dan di sini ada yang namanya objek pajak penghasilan. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang penghasilan terlebih dahulu. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dan ada yang termasuk objek pajak PPH pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap,
Dan yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai. Yang kelima yaitu imbalan kepada peserta kegiatan. Dan di sini ada yang namanya penghasilan yang tidak dikenai pajak atau bisa disebut dengan PTKP. Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau bisa disebut dengan PTKP. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Dalam perhitungan PPh pasal 21, PTKP berfungsi sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak atau BP. Adapun penghasilan yang dikenai PPh final. Penghasilan yang pertama yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua yaitu penghasilan berupa hadiah maupun undian. Dan yang ketiga yaitu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta yang berupa tanah ataupun bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah. Dan yang kelima yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan-peraturan pemerintahan. Kemudian ada yang namanya pemotongan pajak PPh. Yang pertama yaitu pemberi kerja, yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun atau badan penyelenggaraan jaminan, yang keempat orang pribadi, yang kelima penyelenggaraan kegiatan. Setelah itu ada tarif pemotongan PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak punya NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Dan di sini ada yang namanya tarif PPh badan. Sebelumnya badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan dengan tujuan melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Bentuk-bentuk badan antara lain terdiri dari perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, kongsi, dana pensiun, firma, koperasi, organisasi massa, lembaga, yayasan, organisasi sosial politik, penghimpunan, asosiasi,
ikatan, dan bentuk lainnya. Dan di sini ada yang namanya tarif PPh badan. Yang pertama yaitu omset yang dilakukan di atas 50 miliar dan omset kurang dari 50 miliar perseroan terbuka atau bisa disebutkan TBK. Dan adapun komponen perhitungan PPh pasal 21. Komponen yang pertama yaitu penghasilan bruto, yang kedua penghasilan tidak rutin, yang ketiga iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar oleh perusahaan, yang keempat jaminan kecelakaan atau JKK, yang kelima jaminan kematian atau JK, yang keenam jaminan kesehatan, yang ketujuh tunjangan PPh pasal 21 jika ada, yang kedelapan tunjangan BPJS jika ada, yang kesembilan pengurangan penghasilan bruto. Dan di sini ada yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Penghasilan neto merupakan peredaran bruto dikalikan dengan tarif norma. Syarat diperbolehkannya memakai norma yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, omset yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000 dalam 1 tahun. Pajak berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Yang ketiga, mengajukan permohonan tertulis. Yang keempat, tetap wajib catatan atas peredaran usaha. Dan apabila semua syarat tidak dipenuhi, maka